Letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut. Yang pertama yaitu letak astronomis, kemudian yang kedua adalah letak geografis, dan yang ketiga adalah letak geologis. Letak astronomis, bahwa letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah atau suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu adalah garis yang membentang dari barat sampai ke timur, sedangkan garis bujur adalah garis yang membentang dari kutub utara sampai ke kutub selatan. Letak Indonesia itu antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya Indonesia termasuk dalam wilayah tropis, karena letaknya berada pada garis tersebut, maka Indonesia berada pada wilayah iklim tropis. Karena wilayah iklim tropis itu dibatasi oleh garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Perhatikan ya, peta Indonesia itu. Maka di sini ini diumpamakan seperti itu. Garis bujur 95 derajat bujur timur, ini yang paling barat di Indonesia, sampai dengan 141 derajat bujur timur. Garis yang paling timur di Indonesia itu adalah 141 derajat bujur timur. Sedangkan garis lintangnya paling utara adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Ini garis lintang. Perhatikan gambar berikut ya, yang berada di kotak hitam ini adalah wilayah Indonesia. Kemudian yang diarsir secara keseluruhan itu adalah iklim tropis ya, berdasarkan garis lintang yang diarsir itu adalah iklim tropis. Maka wilayah Indonesia berada dalam iklim tropis. Kemudian yang kedua yaitu letak geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Maka Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Kemudian Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Kalau kita perhatikan di gambar ini, maka Indonesia berada pada posisi silang karena diapit oleh dua benua dan dua samudra, benua Asia, benua Australia, dan di bawahnya ada di sebelah selatannya, kemudian Samudra Hindia yang di sebelah baratnya, dan sebelah timurnya adalah Samudra Pasifik. Ya, ini maka posisi Indonesia berdasarkan letak geografis itu sangat strategis karena berada pada posisi silang. Ini menguntungkan bagi negara Indonesia. Kemudian berikutnya adalah letak geologis. Apa sih letak geologis? Yaitu letak Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng
yaitu lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng Indo-Australis, dan ada lempeng Samudra Pasifik. Ini Indonesia berada pada 3 pertemuan lempeng. Sehingga Indonesia banyak memiliki gunung berapi. Nah, ini kalau dilihat gambarnya bahwa masing-masing lempeng itu saling mendesak. Lempeng Samudra Indo-Australia atau Samudra Hindia Australis, ya, lempeng Hindia Australis itu mendesak ke utara. Kemudian lempeng Eurasia mendesak ke selatan, lempeng Samudra Pasifik mendesak ke barat. Oleh karena itu tidak hayal Indonesia banyak terjadi gempa, yaitu gempa tektonik, yaitu gempa akibat dari pergeseran lempeng, yaitu lempeng Samudra Hindia, lempeng Indo-Australis, dan lempeng Eurasia. Ini akibatnya Indonesia banyak terjadi gempa karena menurut perkiraan, ini pergeseran itu adalah 6,8 cm per tahun. Ya, jadi pergerakannya mendesaknya ke utara itu kalau dari Samudra Hindia itu 6,8 cm per tahun. Kemudian lempeng Australis, ya, lempeng benua Australia itu mendesak ke utara itu 7,5 cm per tahun. Nah, kalau lempeng Samudra Pasifik mendesak ke barat wilayah Indonesia itu 12 cm per tahun. Nah, ini kalau misalnya 1 tahun itu hanya 12 cm atau 6,8 cm per tahun. Nah, kalau dihitung, diakumulasi sampai ratusan tahun berapa meter. Nah, ini akibatnya Indonesia rawan terhadap gempa, yaitu gempa tektonik. Ya. Kalau gempa tektonik terjadi di tengah samudra, ini potensi terjadinya tsunami, ya, gelombang pasang yang bisa membahayakan bagi wilayah Indonesia. Kemudian kita lakukan pada kondisi wilayah Indonesia, kondisi fisik wilayah Indonesia dan penduduk Indonesia. Bahwa negara Indonesia merupakan rangkaian gugusan pulau yang terbentang sepanjang lebih dari 5.600 km dari Sabang sampai Merauke. Wilayah negara Republik Indonesia mempunyai gugusan pulau terbanyak di dunia. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah pulau Indonesia itu mencapai 18.110 buah. Ini dari seri buku pintar senior tahun 2003, karena ini berkembang terus, ya. Dari 13.000, kemudian 17.000, sekarang ada 18.000. Ini menurut buku pintar senior tahun 2003. Pengaruh letak Indonesia terhadap perubahan musim. Akibat Indonesia berada pada iklim tropis, ya, maka matahari bersinar terus-menerus sepanjang tahun. Penguapan tinggi sehingga kelembaban pun juga tinggi. Akibatnya curah hujan yang relatif tinggi. Wilayah hutan tropis yang cukup lebat. Nah, ini akibatnya. Kemudian memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau sebagai akibat dari pergerakan angin monsun atau muson. Inilah contoh, ya, akibat dari pergerakan atau perpindahan angin muson.
Nah, ini kalau petanya Indonesia itu seperti ini, garis-garis anginnya seperti ini, maka ini disebut dengan angin muson timur, ya. Angin muson timur ini Indonesia menyebabkan terjadinya musim kemarau. Mengapa? Karena Indonesia dilalui oleh angin yang berasal dari benua Australia yang minim terhadap uap air, sehingga di Indonesia menyebabkan musim kemarau, dan ini terjadi pada bulan April Oktober, angin muson timur. Kemudian kalau yang seperti ini adalah angin muson barat. Angin muson barat menyebabkan Indonesia terjadi musim penghujan. Karena apa? Angin muson barat itu berasal dari Samudra Pasifik yang memiliki kelembaban tinggi, yang banyak mengandung uap air, sehingga di Indonesia terjadi musim penghujan, dan ini terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Kemudian berikutnya ini adalah gambar pergerakan semu matahari, ya. Pergerakan semu matahari, seolah-olah matahari itu bergeser terbitnya di timur, itu ya. Kalau Anda perhatikan ya, di timur itu atau terbitnya matahari itu seolah-olah bergeser itu dari Khatulistiwa ke lintang utara, kemudian balik lagi ke Khatulistiwa dan balik lagi ke lintang selatan. Ini adalah contoh pergerakan atau pergeseran semu matahari. Pada tanggal 23 Maret, matahari tepat berada pada garis lintang 0 derajat. Dan ini akan bergeser ke utara, ya, Maret, April, Mei, Juni. Pada tanggal 21 Juni, seolah-olah matahari terbit pada garis 23,5 derajat lintang utara. Itu tepat pada tanggal 21 Juni. Setelah tanggal 21 Juni, maka matahari atau terbitnya matahari akan bergeser ke sebelah selatan, yaitu menuju garis Khatulistiwa. Itu Juni, Juli, Agustus, September. Tepat tanggal 23 September berada pada garis 0 derajat, yaitu garis lintang 0 derajat atau yang disebut dengan garis Khatulistiwa. Nah, setelah tanggal 23 September, ini akan menuju ke garis lintang selatan. Sampai tanggal 22 Desember, ya, dari September, kemudian Oktober, November, Desember. Tepatnya pada tanggal 22 Desember itu berada pada garis lintang selatan, yaitu 23,5 derajat lintang selatan. Nah, pada tanggal 22 Desember mentok lagi, ya, setelah garis lintang 23,5 derajat lintang selatan ini akan bergerak menuju ke Khatulistiwa lagi. Makanya disebut dengan pergerakan semu matahari, pergeseran semu matahari. Dan pergeseran semu matahari ini ternyata berakibat pada perubahan iklim, yaitu di belahan bumi bagian utara maupun bagian selatan, yaitu adanya perubahan dari musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Ini karena ada pergeseran semu matahari.
Bagaimana relief daratan Indonesia? Apa itu relief? Relief adalah bentuk kasaran permukaan bumi, baik berupa tonjolan, daratan, atau cekungan. Atau boleh dikatakan relief adalah tinggi rendahnya permukaan bumi. Indonesia menempati dua lapisan lempeng benua yang berbeda, yaitu lempeng benua Asia di kawasan bagian barat, ya, dan lempeng benua Australia di kawasan timur. Indonesia berada pada jalur pertemuan lempeng dunia, sehingga Indonesia menghasilkan rangkaian gunung berapi. Indonesia dilalui oleh dua jalur, yaitu Pegunungan Muda, Sirkum Pasifik, dan Sirkum Mediterania. Ini adalah penampakan dari relief. Ada pegunungan, ada dataran rendah, ada lembah, ada dataran tinggi, ya, dan sebagainya. Ini adalah penampakan relief permukaan bumi. Indonesia juga dapat dilihat dari posisi utara, selatan, barat, dan timur, ya, bahwa sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berada berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian apa keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Bahwa letak geografis bagi Indonesia sangat strategis, karena menjadi jalur pelayaran lalu lintas perdagangan dunia antara negara Indonesia dari negara-negara Asia Timur dengan negara-negara Eropa dan Afrika, ya, Timur Tengah dan India. Nah, jadi negara-negara di Asia Timur akan melewati wilayah Indonesia apabila ke Eropa atau ke Afrika atau ke Timur Tengah, karena berada pada jalur pelayaran internasional. Kalau kita perhatikan gambar berikut, ya, ini adalah wilayah Indonesia sangat strategis. Ya, ini keuntungan bagi bangsa Indonesia. Ya, keuntungan baik secara ekonomis, ya, akan membawa Indonesia lebih baik karena berada pada letak yang strategis. Kemudian apa keuntungan posisi Indonesia dilihat dari geologis, ya. Kalau kita lihat Indonesia pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia atau Hindia Australis. Maka posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologis semacam ini adalah Indonesia memiliki beragam potensi energi dan mineral. Bagaimana wilayah Indonesia atau wilayah Indonesia, ya, wilayah Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Karena apa? Luas daratannya adalah 1.922.570 km persegi dan wilayah perairannya mencapai 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia, daratan dan lautan, kurang lebih sama dengan benua Eropa atau benua Australia. Ya, garis pantainya yaitu yang sangat panjang, yaitu mencapai 99.030 km. Ini perbandingannya. Kalau kita bandingkan dengan negara Amerika Serikat, Indonesia hampir sama dengan negara Amerika Serikat wilayahnya. Kemudian kalau dibandingkan dengan Australia, Indonesia juga cukup luas. Kalau dibandingkan dengan benua
Eropa, Indonesia hampir sama menduduki dengan benua Eropa. Inilah perbandingan Indonesia dengan negara-negara lain. Demikian, dan setelah kalian mengikuti ini, kalian ada tugas yang harus dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.